Selamat pagi semuanya, Sukiyoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ronald Gunawan dari kelas 11 IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, pertama di bidang ekonomi ada inflasi. Inflasi adalah suatu perubahan yang membuat harga beberapa barang di pasar menjadi naik secara drastis dan bisa merugikan salah satu pihaknya. Lalu apa ancaman yang ditimbulkan inflasi ini? Tentu jika menerus terjadi inflasi, negara itu akan mengalami krisis ekonomi karena jika produk harganya naik tetapi pembelinya tidak ingin membelinya karena harganya mahal. Contoh kasusnya adalah kenaikan harga cabai dan tempe sumbang inflasi mencapai 0,26% di Januari 2021. Ini linknya. Nah, yang kedua ada blokade ekonomi. Blokade ekonomi adalah tindakan suatu negara yang sengaja mengepung yang bertujuan negara itu akan mengalami kerugian dan kekurangan uang. Apa hubungannya dengan sistem ekonomi? Tentu saja ada karena jika terjadi blokade maka sistem ekspor dan impor akan terganggu dan tertunda dan akan merugikan keuangan suatu negara karena tidak bertambah uang kasnya. Kasus di Indonesia pernah terjadi di blokade oleh Belanda yang membuat sistem ekspor pada waktu itu terganggu dan di bumi hanguskan. Dan kas pada waktu itu menjadi kosong. Ini linknya. Lalu ada korupsi ekonomi. Korupsi ekonomi adalah suatu tindakan menyalahgunakan kekuasaan dan mengambil seluruh barang berharga untuk keuntungan sendiri dan membuat negaranya menjadi rugi. Kasusnya adalah dilakukan oleh Menteri Perikanan yaitu Edi Prabowo yang melakukan ekspor benih lobster secara ilegal dan membuatnya negaranya rugi sekitar 900 miliar. Ini linknya. Nah, kegiatan impor yang tinggi bisa membuat tekanan harga rupiah juga merupakan salah satu ancaman ekonomi berasal dari luar negara. Ketertarikan kita terhadap barang produk dari luar bisa menjadi faktor munculnya ancaman di bidang ekonomi, karena daya tarik dan penghasilan produk dalam negeri akan kalah dan mengalami kerugian. Nah, lalu ini di bidang sosial budaya yang pertama ada individualisme. Individualisme adalah sikap seseorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan keperluan dan keberadaan orang lain. Bisa dengan teman, guru, masyarakat, bahkan bisa dengan orang tua. Ibu, apa hubungannya individualisme dengan ancaman sosial budaya? Tentu saja ada, karena jika seseorang hanya mementingkan dirinya sendiri, maka orang itu tidak bisa diajak untuk bekerja sama dan menganggap orang lain itu tidak penting. Dan sudah pasti, jika tidak ada kerjasama yang baik, maka akan terancam kerjasama. Kasusnya adalah seorang anak berani mempidanakan orang tuanya hanya hanya untuk memperebutkan aset. Salah satu faktornya adalah individualisme, ini linknya. Lalu yang kedua ada hedonisme. Hedonisme adalah pikiran seseorang yang hanya mementingkan kekayaan dan hidup mewah dan banyak uang, menggunakan segala cara yang bisa mendapatkan uang. Apa hubungannya sikap ingin kaya dengan ancaman sosial budaya? Jadi begini, jika seorang ingin cepat kaya, dia melakukan segala cara untuk mendapatkan uang banyak dan melanggar norma-norma dalam kehidupan seperti prostitusi, mencuri, dan masih banyak lagi. Contoh kasusnya adalah 4 orang perempuan yang rela melakukan prostitusi dengan seorang pria hanya untuk mendapatkan uang banyak. Dan kegiatan ini didorong oleh sifat hedonisme, ini linknya. Nah, lalu faktor-faktor yang pada akhirnya akan memunculkan suatu dampak berupa konflik di bidang sosial budaya, salah satu faktornya adalah kemiskinan, yang jika masyarakat tidak mementingkan toleransi, maka akan muncul konflik antar orang miskin dan orang kaya. Lalu faktor lainnya juga yaitu kebodohan yang kedepannya akan menimbulkan konflik antar orang pintar dan orang bodoh. Keterbelakangan yaitu konflik antara yang sehat dan yang keterlatar belakangan. Semua faktor ini bisa menyebabkan konflik yang disebut sara prostitusi dan pembulian. Contoh kasusnya terjadi kasus prostitusi secara paksa yang dilakukan oleh seorang pria kepada perempuan yang keterbelakangan mental secara keras. Ini linknya.
Cara mencegah ancaman di bidang ekonomi, yang pertama kita harus meningkatkan kualitas dan kreativitas produk dalam negeri agar banyak orang tertarik dan tidak kalah dengan produk luar. Nah, yang kedua harus berusaha sendiri membuat produk dari bahan baku sendiri atau dalam negeri dan meminimalisir kegiatan impor. Nah, cara mencegah ancaman di bidang sosial budaya, pertama mewajibkan anak untuk wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, membuat lebih banyak lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa patriotisme dan rasa toleransi antar sesama manusia, dan bisa melalui pengajaran PKN atau penyuluhan. Sekian dari saya, Sukiyoto Namo Buddhaya. Mari kita lanjut ke PPT Keamanan dan Pertahanan. Baik, kita lanjut ke ancaman di pertahanan dan keamanan. Pertama, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah suatu aksi yang dilakukan bertujuan untuk mengganggu dan mengancam suatu negara dan mengambil kekuasaan di negara itu, dan biasanya menggunakan cara yang ilegal, berbahaya, dan menggunakan senjata tajam atau senjata api. Nah, lalu kasus ancaman ini dibagi menjadi dua, yaitu bisa berasal dari luar dan dalam negeri. Nah, contoh-contohnya di sini ada yang pertama, penyelundupan senjata bisa terjadi dari dalam ataupun luar negeri. Lalu yang kedua ada kasus pemberontakan seperti OPM berasal dari dalam negeri. Yang ketiga, spionase berasal dari luar negeri. Yang keempat, terorisme berasal dari luar negeri. Dan yang kelima, perang saudara berasal dari dalam negeri. Ini contoh kasus dan ancaman yang lebih detail. Yang pertama ada penyelundupan senjata. Penyelundupan senjata adalah aksi seseorang yang menyimpan atau membantu seseorang penjual senjata yang bisa berasal dari dalam maupun luar negeri secara ilegal dan tidak memiliki surat secara resmi, dan biasanya digunakan untuk tindak kriminal. Nah, contoh kasusnya pernah terjadi pada saat negara Filipina melakukan pengiriman senjata secara ilegal melalui Papua dan dibantu seorang berinisial JM yang berasal dari Papua. Ini linknya. Lalu yang dari dalam negeri, penyelundupan senjata dari dalam pernah terjadi. 3 mantan Polri berusaha mengambil senjata laras panjang secara diam-diam dan 3 orang saling bekerja sama dengan membagi peran. Ini linknya. Lalu yang kedua ada spionase. Spionase adalah suatu aksi penyadapan atau pengambilan informasi kepada negara lain yang bertujuan untuk menghancurkan dan mengancam sistem di negara itu. Nah, bentuk-bentuk spionase dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bisa menggunakan alat teknologi untuk menyadap telepon, dan yang kedua bisa menggunakan alat atau mesin yang dibuat khusus seperti drone. Ini contoh gambar alat penyadap suara dan gambar drone melalui laut dan udara. Contoh kasusnya pernah dilakukan oleh pihak intelijen Australia kepada Indonesia yang melakukan penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya untuk mendapatkan informasi tentang sistem keamanan dan pertahanan di Indonesia. Ini linknya. Lalu yang ketiga ada terorisme. Terorisme adalah aksi meneror yang dilakukan bisa menggunakan senjata tajam, tembakan, dan bom yang bertujuan membuat orang menjadi takut dan resah dan akhirnya merasa terancam. Contoh kasusnya pernah terjadi di Indonesia pada saat Ramadan 2019. Seseorang pelaku melakukan aksi pengeboman di pos kepolisian Kartasura bertujuan untuk melukai polisi dan membuat masyarakat menjadi takut dan merasa terancam. Ini linknya. Nah, yang keempat ada sabotase. Sabotase adalah suatu aksi perusakan yang dilakukan seorang secara sengaja dan terancana. Tujuan seseorang melakukan sabotase ini untuk menghancurkan suatu lokasi, untuk merusak atau mengganggu aktivitas yang sedang terjadi. Contoh kasusnya terjadi saat Asian Games 1962 yang dilaksanakan di GBK. Dan pada saat itu terjadi kebakaran yang disebabkan karena sabotase dan membuat acara itu menjadi tertunda. Ini linknya. Nah, yang kelima adalah agresi militer. Agresi militer adalah tindakan perusakan dan penyerangan yang dilakukan negara lain kepada negara secara besar-besaran dan lama.
Untuk melakukan penyerangannya bisa dengan cara gencatan senjata, blokade negara, dan menyakiti secara fisik dan non-fisik. Tujuannya untuk merebut kekuasaan negara lain dan menghakmilikan dan mengambil seluruh sumber daya alam untuk keperluan negaranya. Contoh kasusnya adalah agresi militer Belanda I. Agresi ini dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia tujuannya untuk mengambil alih seluruh wilayah dan sumber daya alam seperti minyak yang akan digunakan untuk kepentingan negara Belanda. Ini linknya. Nah, cara mengatasinya bisa dengan cara yang pertama, kita harus lebih memperkuat pertahanan di negara ini dengan cara hidup saling rukun dan peduli antar sesama. Nah, yang kedua, meningkatkan rasa pantang menyerah dan cinta tanah air. Yang ketiga, meningkatkan sistem teknologi agar negara kita tidak mudah untuk dimasuki menggunakan teknologi penyadapan atau drone. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan Sukyatu Namo Buddhaya.